Oke guys, sekarang kita bahas kupas tuntas sinsau kecil ya. Kita bahas tentang sinsau ini ya, kupas tuntas. Kalau masalah nggak ada tenaga, digas lemah, itu biasa setelan karbu bermasalah ya, antara L sama H nya ini hanya untuk contoh nih, ada karbu satu toples ini kelihatan semua, ini dapat hibahan. Ini hanya untuk contoh aja ya, banyak faktornya ini di masalah karbu. Nanti kita juga cek dari minyak juga, nanti kita bukain. Biasa setelan minyaknya ini kita tutup semua, ini setelan minyak kita tutup, matikan semua untuk nyetel ulang, sama setelan angin. Nah ini biasa kalau saya pribadi ini 3 putaran ini, 1 2 3 3 putaran. Angin 2,5 H, 1 2 setengah putaran. Oke, kita coba untuk gesek, untuk potong. Kalau masih kurang dia, kalau juga nggak ada tenaga, tambah lagi minyak 1/4 putaran. Nah masih kurang 1/4 putaran, tapi beda mesin, beda settingan. Biasa ada yang cukup 2,5 putaran, ada yang sampai 3 putaran, 3,5 putaran tuh. Kalau ini 3/4 putaran mesin ini maunya. Yang ini belum kita coba ini karena masih kendala biaya. Ini kita buka dulu ya. Kadang minyak sering banjir, sering nggak naik, masalah itu di membran. Kita buka ini ya, membran ya. Kita buka membrannya. Membran yang seperti ini sudah tidak lagi normal hidupnya, ini sudah keriting. Nah ini dia. Tapi ini kalau sama saya ini karbu seperti ini masih bisa saya pakai ini, tapi orang udah nggak sanggup ngatasinya. Ini dapat hibahan dari teman, membran yang seperti ini. Nah seperti ini dia, ini sudah tidak normal lagi nih, lingkaran bulatnya ini sudah tidak normal. Dia ada keriting-keriting di sini, ini ada yang macam lah bentuknya, itu udah nggak normal lagi, bentuknya bulatnya seperti ini sudah tidak normal. Ini nanti ini akan mendorong jarum minyak ini menekan ke dalam, jadi minyak itu terbuka terus masuk ke blok, dia banjir. Juga untuk mengatasinya ya cuman ganti ini aja. Kalau di sini harga 15.000, mungkin sekarang udah naik lah karena semua material semua udah naik. Biasa beli 15.000. Kalau untuk atas ya, untuk atasnya ini biasanya nggak mau naik, membran bagus tapi minyak nggak mau naik, nggak masuk. Ini biasa sumbat ya, di sini ada sumbatan, debu-debu masuk di sini, di atas ini. Nah, di saringan sini ini biasa ada kotoran ini ya, banyak abu masuk. Ini biasa kalau membran bagus, kita kerja keadaan langsung berubah, setelan masih nggak ada geser, biasa ada sumbat di sini. Tapi kalau karbu bagus, membran bagus, nggak ada sumbat, setelan masih normal, kita cek dalam tangki ya. Kita cek tangki ini, selang tangki ini aja kita coba buka. Ini masih ada minyaknya. Ini kita coba buka. Biasanya ada kendala saringan minyaknya yang bermasalah.
Di sini saringan minyak itu di sini ada saringannya, ini udah nggak ada, ini udah di los dan dilepas. Bisa seperti itu saringannya, seperti ini dia. Nah ini punya kawan kemarin kita copot, masalah di ini udah keras, minyak sudah tidak mau masuk. Jadi untuk mengecek supaya minyak itu normal naik ke atas itu mudah kawan. Jadi untuk mengecek minyak naik ke atas cukup kita isi bensin atau pertalite ya. Ini kita isi, kita tutup aja nih. Nah, tutup. Jadi minyak itu otomatis naik sendiri di sini. Nembak keluar. Jadi nggak ada pengaruh lain. Kalau sini bagus, minyak selangnya bagus, ini otomatis dia naik sendiri. Jadi kalau tidak itu banyak faktor. Bisa ada kebocoran di sini, susah hidup. Tadi karbu nyatunya sama ini, juga ini dia. Nah kalau ininya bermasalah, ininya bautnya udah keluar kayak gini, ini udah tidak bisa dipakai. Nah, ini ya, ini sudah tidak bisa dipakai seperti ini yang masih ke dalam, ini keluar, dia sampai masuk seperti ini. Baut yang asli di sini sampai mentok kemarin, ini udah tidak bisa dipakai, ini wajib kita ganti. Murah, ini seperempatnya murah. Jadi untuk selanjutnya blok seperti ini, blok ya. Ini blok kita perhatikan, biasa kita lihat, ceknya tidak perlu kita buka seperti ini, tidak perlu kita copot, cukup buka knalpot. Bisa dilihat seperti ini, piston baret enggaknya. Ya, bisa dilihat ini, nampak ini. Nah, seperti ini. Bisa kita tengok nih. Nah, ini blok second ini udah kita gosok, kita bersihkan ulang, amplas, nyari piston-piston bekas, kita coba ya, kita coba masukkan, dan lumayan masih bisa dipakai ini. Ini ada rongsokan dari kawan-kawan yang udah ganti, kita gosok balik, dapat hibahan juga. Ini kita coba kompresnya, ini lumayan masih bisa nyala buat saya, tapi buat yang lain kita belum tahu ya, karena butuh ketelatenan juga untuk memperhatikan packing di sini. Packing di sini usahakan jangan ada yang rembes di sini. Packing di sini nih, packing ininya kalau rembes pasti bocor, nggak ada tenaga, susah hidup, kadang ngegas sendiri. Nah gitu juga dengan sini bocor silnya, packingnya juga dengan seal kruk as kita ganti kalau biasa ada kebocoran. Nih, ini punya kawan yang ketimpah kayu nih, pecah semua nih. Ini hanya untuk contoh aja, ini kita ganti seal kruk asnya. Untuk kruk as seperti ini bermasalah, kruk asnya nih sudah oblak seperti ini. Nah, ini udah hancur dalamnya nih. Nah, dia kalau kruk as yang normal cuman goyangnya tidak seperti ini, yang normal itu seperti ini goyangnya, kanan kiri. Nah, kanan kiri gini, tapi kalau udah seperti ini, nah, ini sudah tidak normal. Kalaupun nyala itu ya susah hidup, makan piston, pokoknya sudah tidak pakai lah, banyak kendala. Jadi kalau untuk pengapian ya, untuk pengapian seperti ini.
Untuk pengapian untuk pengapian yang sering kena CDI nya bolak-balik makan CDI, kendalanya di magnet. Coba diganti magnet, mudah-mudahan aman. Itu pengalaman saya. Punya teman Maestro, 2 mesin Maestro semua kendala CDI, asik CDI. Ini CDI di bahan Maestro, tapi dipasang di Maestro tidak ada api, tapi dimasukkan di sini nyala mesin ini. Ya. Kalau untuk sprocket pompa oli, pompa oli nanti kita buka lah ini, nanti kita buat videonya. Nah, kalau untuk ganti cincin, untuk alatnya kita tidak susah kawan, cukup dengan satu kunci, semua multifungsi, satu kunci busi ini. Nah, cukup dengan kunci busi. Oke, satu kunci busi tapi kita buat seperti ini. Masukkan. Ya, kita contoh yang ini saja. Untuk contoh kita buka. Kita buka ini ya. Oke. Aman? Kita buka, kita ganti cincin. Istilah kita mau ganti cincin sprocket. Itu aja kuncinya, kunci multifungsi. Ini dia. Untuk busi, untuk sprocket, untuk magnet, untuk parangan. Kalau untuk baut semua, untuk baut body, baut karbo semua udah kita belah seperti ini ya. Untuk obeng, jadi cukup satu kunci, tidak perlu pakai kunci L untuk bebenah, cukup satu kunci. Kita pasang balik ya. Kencangnya kita pasang rantai, dinyalakan. Ini cukup kita kencangkan sekuat tenaga kita aja. Kalau masalah untuk prokas yang sering terbang, nah kemarin yang katanya sering terbang ininya, masalah koas getar. Ini bermasalah koasnya, ini sering terbang, bisa drat bermasalah, bisa ini sudah tidak senter lagi. Itu aja. Kalau untuk supaya tahan getar, oke, tahan getar, ini antinya tahan getar, karet awet. Karet awet nih, anti getar, tidak goyang ya, tidak goyang. Tidak ada goyang. Ini karet udah 5 tahun lebih ini tidak pernah kita ganti. Karena kenapa? Karena sudah tidak pecah lagi, karena ada tahan stang. Kita ikat di sini. Ini pakai, bisalah kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Ini kita rakit sendiri. Tapi ini saya beli punya Shinsu besar. Kita putar seperti ini.
ikatkan di sini, kunci pakai baut 10. Bisa di sini. Kalau kita buat plaknya yang panjang bisa di sini. Itu dia, bisa juga di sini. Kita buat plak yang panjang kemari. Kalau untuk knalpot ini kita rubah ini. Ini punya Shinso besar, karbu Shinso besar ini. Juga untuk karet ya, untuk karet kalau belum ada pengaman ini biasanya seperti ini kawan-kawan, seperti ini ya. Nah ini kan pecah semua, kayaknya kita ganti. Masalahnya gampang, kita ganti, kita pasang setang ini, ganti yang baru, jadi supaya awet. Juga untuk permasalahannya ininya kita ganti pakai karet body aja nih, karet semua ini bisa makan rantai kalau kendor pasti makan ini, rantai cepat tumpul kalau udah rusak kalau kena ini. Ini kan ini seperti ini kan, ada per ini di sini, nanti diisi karet lagi, diisi karet supaya tahan seperti ini kawan-kawan. Nah ini kita kasih karet balik ini, di sini kan ada lubangnya ini. Nah lubang inilah yang kita isi karet, ini kita kasih karet baru, tidak pakai per lagi nih. Jadi kalau ada besutan rantai pun aman. Nah gitu, ini ada karetnya nih, kita pasang karet.